Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadilah dengan NIM 233131106. Saya mahasiswa dari kelas 3C PIAUD. Dengan ini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah sosial emosional yang membahas topik tentang mengatasi sosial emosional anak yang mempunyai tingkat agresivitas yang lumayan tinggi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa anak yang saya temukan itu mempunyai tingkat agresivitas yang lumayan tinggi, yaitu sering menggunakan ekspresi fisik dengan memukul orang lain yang ada di sekitarnya karena apa yang dia mau tidak dikabulkan dan membuat dia marah, yaitu dia memukul dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan cara anak memukul ini tidak hanya dengan 1 atau 2 pukulan saja, tetapi anak ini memukul dengan cara bertubi-tubi dan akan memungkinkan pukulan tersebut menjadi bahaya kepada orang yang dia tuju untuk memukul tersebut. Dan anak ini memukul tidak hanya pada orang-orang tertentu, tetapi orang yang membuat dia marah, termasuk adik yang masih kecil, kakaknya, neneknya, kakeknya, orang tuanya, bahkan orang-orang yang anak tersebut tidak kenal. Dan jika hal tersebut ditahan oleh kedua orang tuanya ataupun orang dewasa lainnya yang ada di sekitar dia, jika dia mengamuk, dia akan tantrum dan akan menangis jadi-jadinya dan berakhir dengan merajuk. Tidak hanya memukul, tetapi anak ini, jika anak ini marah, juga akan mengacak-ngacak benda atau memberantaki benda yang ada di sekitarnya, yang berakhir orang tua atau orang dewasa di sekitarnya dia yang akan bertanggung jawab untuk hal tersebut. Bentuk pendampingan yang saya lakukan dengan mencari akar masalah lain dari emosi agresif anak tersebut, membangun komunikasi yang positif, mengajarkan bagaimana pengendalian diri jika anak sedang marah, menetapkan dan memberikan konsekuensi yang jelas, melibatkan dengan aktivitas yang mendukung. Dan hal pertama yang saya lakukan untuk mengatasi emosi agresif anak dengan cara mengidentifikasi pemicu lain yang menyebabkan emosi anak meluap-luap dan memukul orang di sekitarnya secara terus-menerus, dan apa penyebab yang mendasari. Dari penemuan yang saya lakukan, mengeluarkan emosi yang berlebihan yang menyebabkan anak tersebut meniru perilaku emosi yang dikeluarkan oleh orang tuanya. Jadi seharusnya orang tua ketika memarahi anak tidak mengeluarkan emosi yang meluap-luap, karena itu akan membuat anak meniru emosi yang dikeluarkan oleh orang tuanya. Dan cara saya mengatasi selanjutnya dengan membangun komunikasi yang positif, memberi ruang untuk anak mengungkapkan perasaan dia saat emosi. Dengan video berikut. Kamu kalau marah itu kenapa? Pokoknya ngamuk-ngamuk, aku mau ini gitu. Soalnya ambil jajananku. Ambil jajananmu? Dede. Oh, Dede. Terus kalau kamu marah, kamu apain adekmu? Kesini. Dipukul? Enggak. Langsung ditarik. Diapain? Lu ditarik gitu? Jajananku lah. Oh, jajananmu. Saya bertanya kepada anak, apa penyebab anak tersebut menjadi marah dan memukul adiknya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, untuk mengatasi emosi anak tersebut dengan mengajarkan cara mengekspresikan emosi dengan kata-kata. Seperti video berikut. Kalau marah bilang, aku marah gitu. Coba ngomong. Aku marah. Oh. Aku marah. Nah, iya kayak gitu. Terus aku bilang, aku mau ini jajanan aku gitu. Aku mau ini. Ini jajananku. Jangan dipukul, nggak boleh. Pada saat itu saya mengajarkan cara mengekspresikan menggunakan kata-kata kepada anak seperti aku marah, aku mau ini. Dan itu akan membantu anak untuk mengekspresikan emosi dia menggunakan kata-kata tersebut, agar anak tidak mengekspresikan emosinya ini dengan memukul orang yang ada di sekitarnya. Jadi anak ini hanya mengekspresikan dengan
kata-kata. Kalau suka mukul nggak? Kalau marah suka mukul nggak? Suka. Kamu mukul? Sama juga. Nggak boleh dong. Mukul kayak gitu tidak boleh. Dilihat dari video tersebut bahwa anak ini sering memukul adiknya ataupun neneknya ketika makanan dia diambil oleh adiknya. Langkah selanjutnya yang saya ambil untuk mengatasi emosi anak tersebut dengan mengajarkan relaksasi agar anak ini lebih bisa mengontrol emosinya. Kalau marah lagi emosi itu, lihatin aku, ikutin ya. Tarik nafas, buang, terus sambil elus-elus dada. Elus-elus, bilang sabar. Itu sabar. Ya, sabar. Begitu tarik nafas lagi, coba. Buang. Bilang terus elus dada. Sabar. Sabar. Di situ saya mengajarkan relaksasi anak agar anak lebih bisa mengkontrol emosinya dengan mengambil nafas dalam-dalam sambil memegang dada dan berkata sabar sambil mengelus dada anak tersebut. Kalau misalkan dipukul, nanti kalau temen kamu sakit gimana? Marah nih sama kamu. Oh, aku sakit dipukul sama dipukul sama Sadam. Nanti kalau marah-marah gimana? Mboknya datang. Wah, marah. Sadam. Kenapa kamu pukul? Dan di sini saya memberitahu kepada anak kalau emosi dengan cara memukul dan merusak barang itu bukan perilaku yang terpuji dan bukan perilaku yang bisa diterima. Jadi anak akan takut jika anak marah dan memukul orang lain yang ada di sekitarnya dan merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Dan saya juga memberitahu jika anak masih mengekspresikan emosi tersebut dengan cara memukul dan memberantaki barang-barang yang ada di sekitarnya, untuk anak meminta maaf kepada orang yang anak pukul tersebut dan merapikan jika anak memberantaki barang-barang yang ada di sekitarnya. Dan langkah terakhir untuk mengatasi emosi agresif anak tersebut, mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang anak suka. Sebenarnya, ketika saya bertanya kepada anak, apa yang anak suka? Anak berkata bahwa anak ini menyukai sepak bola. Hari itu saya mengajak anak untuk bermain bola, tetapi anak tersebut memilih untuk menangkap ayam yang ada di sebelah rumahnya. Hal tersebut mungkin bukan kegiatan yang baik untuk anak karena itu akan membuat makhluk hidup lain terganggu. Dan langkah seperti ini yang saya lakukan ketika anak mempunyai tingkat agresivitas yang lumayan tinggi. Dengan langkah tersebut mungkin akan mengurangi anak mengekspresikan emosi dengan cara memukul orang di sekitarnya ataupun memberantaki barang-barang yang ada di sekitarnya ketika anak marah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.